Failures are inevitable. In daily life, relationship, and ministry, setbacks come. They leave scars, but they're not the end. They make us who we are. It is written in Proverbs 24 verse 16, "For though the righteous fall 7 times, they rise again." Each failure brings us closer to grace. Each helps us grow. Each gives us room to improve. Embrace your failures. Rise anew. Move toward our calling, our heart's pursuits. Let's turn setbacks into comebacks. Happy Sunday Church, welcome to the house. I hope you're doing great. Kami ingin mengajak Anda yang baru pertama kali hadir di UFJF Bali untuk bisa berfellowship bersama di Connect Lounge setelah ibadah selesai. Kami juga menyediakan kopi, teh, dan snack, jadi ngobrolnya bisa jadi lebih asik. Bergabung dalam komunitas sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, jadi kami mengajak Anda untuk bergabung ke dalam care group. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam care group, silakan menghubungi Asher yang bertugas minggu ini. There is power in persistent prayer. Kami rindu berdoa untuk Anda. Oleh karena itu, Anda bisa scan QR Code untuk mengisi form prayer request dan kami akan mendoakannya bersama-sama. UFJF Bali tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Anda yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa scan QR Code yang tertera di layar berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Dan jika Anda ingin memberi dalam bentuk uang tunai, kami juga menyediakan amplop yang bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Bagi parents yang datang bersama anak-anak, kami mengundang untuk membawa anak-anak Anda ke ruangan Kids Church. Selain itu, kami juga menyediakan nursery room bagi yang membutuhkan. Kami juga membuka pendaftaran untuk baptisan air. Bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan mengisi form pendaftaran dengan scan QR Code yang ada di layar. Sekian Cutting Edge News minggu ini. Have a wonderful service, happy Sunday, and God bless you. Hadirat Tuhan makin nyata menggebu-gebu karena banyak pastor yang hadir hari ini. Oke, haleluya. Berasa mau KKR nih pastor. Kalau di Bandung ada Youth Invasion, kalau hari ini ada Bandung Invasion hari ini. Welcome buat pastor-pastor dari Bandung, buat Bapak Ibu teman-teman semua yang hadir hari ini dari Bandung. Kami juga welcome buat Anda yang baru pertama kali hadir di IFJF Bali. Selain yang memang dari The House Bandung, ada yang baru pertama kali hadir? Ada, kami mau menyambut Anda. Oh ada 1-2 orang. Kami menyambut Anda, kami rindu untuk ngobrol dengan Anda. Nanti after ibadah ini boleh ngobrol di Connect Lounge dan teman-teman Asar akan memberikan kartu kepada Anda. So, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman tambahan yang akan aku sampaikan. Yang pertama, kita multiplikasi, boleh tepuk tangan dong. Yeay, ada CG terang, itu nanti ke area Kerobokan. Kemudian yang berdomisili daerah Jimbaran dan Nusa Dua, ini CG baru kita, CG Wonders bersama Bapak Ginting nanti di sini. Tetap di The House. And CG Cornerstone untuk daerah area Pemogan dan Denpasar Selatan. Dan buat yang merasa muda atau jiwa muda, CG Alive di The House after ibadah ini. Let's come and grow with us in CG. Kemudian Bapak Ibu kita juga akan mengadakan kelas surf ya. Kita akan adakan, sudah dibuka pendaftarannya, teman-teman boleh langsung daftarkan diri. Nanti kami share linknya atau di teman-teman Asar. Start hari Senin 9 September 2024, pastinya tahun inilah ya, 9 September. Dan itu kita akan lakukan secara online via Zoom. So akan lebih mudah buat Anda, nggak perlu jauh-jauh dari Kerobokan, dari manapun kita akan lakukan secara online. Boleh bangkit berdiri, boleh kasih tahu kiri kanannya, it is so good to see you today. So good to see you. Oke. Kita akan bacakan ayat mingguan kita secara bersama-sama.
langsung bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita berdoa, kami mengucap syukur kemurahan Tuhan yang ngizinin kami untuk boleh hadir pada pagi hari ini. Apapun yang kami bawa pada pagi hari ini, entah sukacita, entah beban berat, entah lesu, tapi kami percaya sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan baru. Ada sukacita di rumah Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan take joy akan penyembahan kami. Dan setiap orang yang pulang nanti gak pulang dengan sia-sia, tapi boleh lebih dekat lagi, boleh lebih mengenal Engkau lagi. Kami siap memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. In Jesus name we pray, amen. Yes, shalom jemaat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang siap untuk memuji Tuhan. Ada amin? Yes, amin.
Dialah yang berkuasa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah perbuatanmu dan ku percaya akan janjimu Tuhan. Yes, amen. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Besar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Yuk sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil. Yuk sama-sama mari melompat baginya. Besar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Yes, terima kasih Tuhan. Engkau
Kudus pagi hari ini. Allah yang kudus, Bapa yang kudus pagi hari ini. Pagi ini kami terus menyembah Engkau. Kami terus meninggikan Engkau pagi hari. Jikalau pagi ini kami ada itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Indonesia kami Tuhan. Yes Lord. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns.
dahsyat Tuhan. Yesus, ini setiap kali. Engkau Allah yang layak kami muliakan pagi hari. Engkau Allah yang layak ditinggikan pagi hari ini Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami pagi hari, kami tetap berkatakan bahwa Tuhan baik bagi kami. Jikalau pagi hari ini Tuhan kami mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh, kami mempunyai masalah problem pagi hari ini, kami tetap berkata bahwa Tuhan baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan kami terus memuliakan Engkau, karena kami sadar pagi hari ini bahwa Engkau adalah Sang Pemberi kehidupan. Yes, terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, mari tinggikan Dia, ditinggikan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh yang bertata, yang bertata, Dialah yang berkuasa bagi siap kita, yang berkuasa, panggil namanya, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, mari tinggikan Dia, ditinggikan,
umatmu dan Kau rindu bertata di atas pujian umatmu. Dan sewaktu Engkau bertata, Engkau melakukan perkara yang dahsyat di tengah-tengah umatmu. Jemaat Tuhan, kami baru mendapatkan praise report bahwa anak yang kita doakan yang di rumah sakit, yang selama ini kita doakan sudah keluar dari rumah sakit dan dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Tuhan ditinggikan. Mari kita terus berdoa. Kita mau terus berdoa untuk jemaat-jemaat kita, untuk pertumbuhan, untuk hal-hal yang masuk ke dalam permintaan, permohonan doa. Kita mau berdoa pertama-tama untuk pemulihan pasca sakit. Ada teman-teman kita yang masih sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Mereka membutuhkan pertolongan. Dan kita juga teringat pada ibunya Deborah yang saat ini juga dalam keadaan sakit. Kita mau berdoa mengangkat mereka. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami percaya firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami bisa dan boleh disembuhkan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau meletakkan iman kami, percaya pada janji-Mu bahwa Engkau lebih dari sanggup Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami Tuhan, untuk menempatkan atau mencari tempat tinggal baru Tuhan di Bali ini. Mungkin di tempat lain tidak sulit untuk mencari, tapi di sini kelihatannya lebih sulit. Oleh sebab itu saat ini kami berdoa Tuhan, untuk ada kemurahan yang daripada Engkau memimpin jemaat-jemaat kami yang membutuhkan tempat tinggal yang cocok buat mereka, yang membangun, yang strategis buat mereka, sehingga mereka bisa membangun keluarga mereka, membangun kehidupan mereka dengan nyaman di Bali ini Tuhan. Kami berdoa untuk mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk ada promosi pekerjaan di dalam hidup mereka Tuhan. Banyak jemaat kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan, bahkan berpikir apakah kami harus pergi keluar dari tempat yang baru, mencari pekerjaan baru. Tapi aku berdoa hari ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara di dalam hidup mereka bahwa promosi datangnya daripada Engkau Tuhan. Aku berdoa untuk berkat-Mu atas jemaat kami Tuhan. Engkau berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami mengangkat semua doa kami ini Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus saja. Dan semua orang percaya katakan amin, 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 amin. Selamat pagi, silakan duduk saudara semua. Senang sekali boleh berada bersama-sama di sini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Wow, hari ini kita kedatangan teman-teman dari Bandung. Saya ingin memperkenalkan mereka. Yang bagikan firman hari ini adalah Pastor Jonathan Kasmin. Beliau adalah eksekutif pastor di IFJF Bandung. Bersama-sama dengan beliau ada banyak tim pastoral yang lain. Saya nggak bisa sebut satu persatu, tapi saya mau menyambut saudara dengan sukacita dan terima kasih. Dan juga ada teman-teman dari IFJF Bandung juga yang lagi berlibur, dan juga kemarin kita barusan ikut married getaway ya. It's really fun. Kadang mungkin 2 tahun lagi giliran Bali bikin. Yang semangat Ivan aja deh. Ya. Well, without further ado, let's welcome Pastor Jonathan Kasmin. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor, buat kesempatannya untuk bisa bagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan karena ini baru pertama kali saya bisa membagikan firman Tuhan, dan saya mau kasih tahu satu hal bahwa FGF Kuta Bali adalah bagian daripada FGF Bandung, amin. Ada semua adalah bagian besar dari gereja kita yang ada di Bandung. Jadi karena itu saya ingin memperkenalkan pastor kita. Jadi saya juga hari ini nggak datang sendirian, tapi dengan istri saya di belakang. Boleh bangkit berdiri sayang, istri saya itu, nah yang cantik itu, ya. Karena kita baru dilajar di marriage getaway bagaimana kita harus mesra terhadap istri gitu ya. Dan harus baik-baik. Ginting udah dengar, walaupun dia foto-foto dia catat itu semua. Dan semua slide dia foto, bukan cuma orangnya aja difoto gitu ya. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan pastor dari Bandung, karena mereka juga akan adakan visit dan juga akan melayani di Bandung juga. Nah, saya mau minta Pastor Rocky boleh bangkit berdiri bersama dengan istri Ibu Lingling. Dan kemudian Pastor Ivan Bilipus bersama dengan Ibu Heni. Boleh. Pastor Edison, mana Pastor Edison bersama dengan Ibu Erna. Pastor Sandy bersama dengan Ibu Susan.
Yeah. Jadi bukan cuman Bandung Invasion, tapi Pastor Invasions ya. Iya, iya. Dan saya mau invite mungkin teman-teman yang dari Bandung boleh bangkit berdiri bersama. Ada elder kita juga dari Bandung, silakan bangkit berdiri. Iya, iya. Silakan duduk ya. Dan saya percaya bahwa karena kita ada satu keluarga besar, jadi kalau teman-teman ke Bandung jangan malu dan takut datengin kita, gitu ya. Karena Anda bagian yang termasuk bagian daripada gereja IFJF Bandung. Amin. Kasih tahu kanan kiri, jangan takut untuk mampir. Oke. Saya kasih tahu begini supaya yang dari Bandung pas main ke Bali mampir kemari. Yes. Ya toh, kalau nggak tuh mereka maunya liburan terus nggak ibadah-ibadah gitu ya. Suruh datang kemari dan saya sangat bangga sama tim Bandung yang hari ini bisa datang. Oke. Hari ini sebelum kita mulai saya akan mulai dengan doa lebih dahulu. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Bapak syukur buat hari ini kami sebentar akan bicara mengenai tentang firman Tuhan. Kami ini biar Tuhan menyampaikan menjadi isi hatimu buat kami semua sehingga kami tidak pulang dengan hati yang sama. Tapi kami bertumbuh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami belajar banyak hal dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biar setiap benih firman Tuhan ditabur akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Bicara Tuhan buat kami semua, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat yang siap dengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama katakan, amin, amin, yes. Nah hari ini kita masih dalam tema bulanan kita yaitu handling failure, artinya menghadapi yang namanya kegagalan, mengatasi yang namanya kegagalan atau kesalahan. Kalau kita lihat dalam kitab Joshua, Joshua itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa, tapi dia juga pemimpin yang penuh dengan kegagalan. Saya bisa kasih beberapa list kegagalannya. Anda tahu waktu sebelum dia menyerang namanya kota Yeriko, dia penuh dengan ketakutan. Dia bingung nggak tahu mau bagaimana. Dia galau di situ. Dan dia ketika dia melihat tembok yang besar dan melihat orang-orang yang di dalam yang jago berperang, dia ada rasa gentar yang luar biasa. Bukan cuma itu, Yosua juga merasa gagal mengajari atau memberitahukan kepada Akan yang waktu itu dia mengambil barang yang dikhususkan Tuhan, which is harusnya Joshua udah kasih tahu. Yosua udah kasih tahu semua, tapi dia mengambil sesuatu yang barang yang dikhususkan buat Tuhan sehingga akhirnya Tuhan murka dan juga mereka kalah melawan kota Ai. Bukan cuma itu, Yosua juga gagal karena mengandalkan kekuatannya dengan menyerang kota Ai karena menganggap bahwa kota itu kecil dan dia meremehkan kota itu. Ternyata mereka jago berperang sehingga akhirnya bangsa Israel ada 36 orang yang mati gara-gara itu. Lalu kemudian bukan cuma itu, Yosua juga merasa gagal karena dia melanggar perintah Tuhan untuk tidak membuat perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Dan sehingga akhirnya, mau nggak mau, akhirnya Joshua harus menepati perjanjian itu. Bahkan orang-orang Gibeon itu sampai kepada zamannya Saul dan Daud itu meresahkan mereka sampai sekarang. Nah sehingga kalau kita lihat Joshua juga gagal untuk menerapkan namanya firman Tuhan. Yaitu dia diperintahkan untuk memusnahkan seluruh suku bangsa yang di ada perjanjian itu supaya dia bisa menguasai dengan penuh sehingga semua dimiliki oleh namanya bangsa Israel. Bahkan dikatakan Yosua juga gagal untuk menguasai semua tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Anda lihat bahwa Yosua adalah orang yang disebut pemimpin, tapi ketika kita lihat kegagalannya begitu banyak gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa dengan segala kegagalannya, mungkin kita bertanya-tanya kenapa Tuhan masih pilih Yosua? Kenapa Tuhan masih pakai Yosua dengan luar biasa? Satu kata kunci yang saya mau kasih tahu buat kita semua, despite our failures, God never reject us when we repent. Ketika kita balik sama Tuhan, ketika kita repent sama Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah menolak kita. Nah, saya percaya bahwa teman-teman mungkin kalau sedang mengalami masa-masa yang gagal, masa-masa yang tidak menyenangkan dalam kehidupan Anda. Tapi saya kasih tahu ketika kita balik sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan terima kita dengan sukacita. Ada pemulihan yang terjadi. Saya senang ketika saya waktu lagi disiplin anak saya, ketika dia menyadari kesalahannya, dia datang, dia segera minta maaf. Bagi saya itu adalah satu sukacita yang luar biasa. Bahkan saya nggak akan menolak, bahkan membenci, bahkan mengusir anak saya ketika dia mau datang minta maaf. Dan saya rasa begitu juga Tuhan sama kita. Ketika kita datang dengan hati ngerti bahwa ini adalah sesuatu yang salah dan kita mau bertobat, mau kembali sama Tuhan.
Saya rasa Tuhan akan tunjukkan anugerahnya buat kita. Bahkan dia akan menerima kita. Bahkan Tuhan yang akan menolong kita di tengah-tengah situasi kita. Karena itu kita lihat bahwa di dalam bagaimana ketika dengan penuh segala kegagalan yang ada, Yosua ternyata itu partnering jalan sama Tuhan dengan luar biasa. Kita lihat dalam Yosua 10. Kita baca beberapa ayat aja dari situ. Yosua 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Setelah mendengar oleh Adoni Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai, telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikian juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahkan kota Gibeon telah mengadakan ikatan perjanjian dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar. Jadi Gibeon itu salah satu kota yang besar, dan juga bukan cuma besar, tapi ditakuti. Bahkan lebih besar dari Ai dan semua orangnya adalah pahlawan. Jadi Gibeon sendiri adalah kota yang besar dan juga orang-orangnya jagoan perang. Tapi karena orang Gibeon ini mengikat perjanjian dengan orang Israel dengan tipu daya, sehingga 5 raja orang Amori ini marah sama Gibeon. Jadi mereka mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Gibeon ini. Nah, kita lihat lanjut kepada ayat yang ke-6 di situ dikatakan. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini, datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Jadi benar-benar mereka datang dan berusaha menyerang, datang menghadapi kota Gibeon, kemudian orang-orang Gibeon minta bantuan kepada Yosua karena udah diikat perjanjiannya. Ayat yang ke-7, lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semua pahlawan yang gagah perkasa. Ayat yang ke-8, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat bertahan menghadapi engkau. Di tengah-tengah seperti kegagalan yang ada, dia gagal, dan juga dia dikerjain sama orang Gibeon sehingga membuat perjanjian. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan tuh masih menyertai dia. Tuhan tuh masih menyertai dia. Dan di ayat yang ke-9, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malam bergerak dari Gilgal. Perhatikan ayat 10, dan Tuhan mengacaukan mereka depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Dikatakan bahwa Yosua bersama dengan Tuhan, dia partner dengan Tuhan, mengacaukan barisan itu, kemudian Yosua menyerang, akhirnya mereka dipukul mundur ke 5 raja orang Amori itu. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu besar dari langit. Bayangin, mereka masuk ke satu wilayah namanya Bet Horon, kemudian dilempari Tuhan dengan batu. Dan dikatakan sehingga mereka mati, yang mati kena hujan batu itu adalah lebih banyak yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Luar biasa. Benar-benar dia partneran dengan Tuhan. Yang ke-12, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel, berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Dia bisa ngomong seperti itu setelah dia ngobrol sama Tuhan, kemudian dia bisa perintahkan matahari berhenti. Ini nggak ada dalam sejarah yang bisa lakukan seperti ini. Cuma Yosua yang lakukan. Kalau kita lihat bersama-sama, bahkan dikatakan, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur, matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Wow. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian. Bahkan Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Anda bisa bayangkan bahwa ceritanya begitu luar biasa. Dia seorang pemimpin yang penuh dengan kegagalan. Tapi kenapa Tuhan pakai dia luar biasa? Menurut Anda apakah kepemimpinan Yosua dianggap gagal? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Buktinya bangsa Israel sampai sekarang mewarisi tanah perjanjian. Dan dia memberikan contoh bagaimana dia hidup
yaitu dengan seluruh keluarga ya mengikuti dan melayani Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa di tengah-tengah kegagalan kita yang ada, kita mau belajar dari Yosua. Apa sih yang membuat dia sehingga dia bisa berpartner dengan Tuhan? Sehingga Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Sehingga ada begitu kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Karena itu tema saya hari ini adalah Rising from Failures. Saya percaya bahwa kita bisa bangkit dari kegagalan asal kita punya 3 hal ini dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah learn from your mistake. Belajar dari kesalahan. Saya tahu waktu saya merenungkan ini antara Yosua dengan antara Saul. Kalau Anda cerita Saul bahwa Tuhan tuh kayak marah sama Saul. Kenapa Yosua ini banyak gagal tapi sepertinya Tuhan itu memberkati Yosua dengan luar biasa. Menyertai Yosua dengan luar biasa. Waktu saya baca kembali, saya merenungkan kembali. Ternyata Yosua itu benar-benar hatinya tuh lembut. Ketika ditegur sama Tuhan langsung balik sama Tuhan. Ketika ditegur dia belajar dari kesalahannya. Tapi Saul ketika ditegur dia nggak belajar dari kesalahannya, bahkan dia berusaha membela dirinya. Nah karena itu kita perlu belajar dari kesalahan, dari kegagalan kita. Kalau kita nggak pernah belajar dari kegagalan kita, maka kita nggak akan pernah bisa tahu kenapa kita gagal. Kenapa ini bisa terjadi. Nah karena itu kita bisa belajar dari kesalahan kita dengan apa? Dengan never repeat it again. Learn from your mistake and never repeat it again. Artinya jangan pernah kita ulangi lagi. Saya kasih tahu bahwa yang namanya setiap kegagalan akan dialami setiap kita. Tapi jangan diulangi berkali-kali. Jangan sampai kita berpikir itu yang namanya kegagalan itu adalah hal yang memang kita akan terus-terus dapetin. Kita gagal dan kemudian kita berpikir bahwa ketika gagal kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Saya kasih tahu bahwa yang namanya kegagalan itu jangan dijadiin kebiasaan. Gagal itu biasa, tapi jangan jadikan kebiasaan. Yang namanya gagal itu adalah biasa. Kasih tahu kanan kiri, gagal itu biasa. Jangan jadiin kebiasaan. Beda saudara ya. Yang namanya gagal itu kita melakukan sesuatu yang terbaik, kita bisa gagal. Tapi tiap kali kita ekspektasinya akan selalu gagal, itu artinya kita menjadikan namanya kebiasaan. Nah saya percaya bahwa kita semua kepengen berhasil hidupnya. Siapa yang kepengen berhasil hidupnya? Oh, tidak semua angkat tangan kayaknya. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, berkati Tuhan. Yang nggak mau berhasil ya udah. Nah artinya kalau kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dan kita gagal, it's okay. Kita belajar. Kalau kita dalam bisnis kita sudah memaksimalkan semaksimal mungkin. Dan kalau kita gagal, it's okay. Nah kita perlu datang sama Tuhan. Kita perlu cari tahu kenapa kita bisa gagal. Tapi orang yang menjadikan kegagalan sebagai kebiasaan, dia nggak mau cari tahu. Dia senang dengan kegagalan yang dia alami. Dia senang hidup dalam kegagalan terus-menerus. Dan bahkan dia merasa menangis sendiri, istilahnya self pity. Nah saya percaya bahwa kita bukan orang yang senang dengan namanya self pity, mengasihani diri sendiri. Karena itu kalau kita mengalami kegagalan, jangan berhenti di situ. Kalau kita belum mengusahakan maksimal dalam hubungan keluarga kita, belum mencoba berkomunikasi yang baik, belum mencoba menyelesaikan konflik yang ada, jangan bilang kita nggak bisa dulu. Jangan pernah bilang kita nggak bisa. Kayaknya nggak mungkin dah. Kalau kita belum sungguh-sungguh berdoa minta pertolongan Tuhan, jangan bilang kita nggak bisa. Jangan bilang ini bakal gagal. Seringkali kita punya mindset seperti itu. Punya mindset menjadikan kegagalan sebagai kebiasaan. Jangan pernah gampang menyerah. Karena semua kita pernah salah dan gagal. Yang jelas adalah bagaimana kita bangkit dari kegagalan kita. Kita belajar dari kegagalan kita. Amin. Yang kedua adalah learn your mistake by keep moving forward. Belajar dari kesalahan dan kegagalan dengan kita moving forward. Artinya kita tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri dan orang lain, bahkan situasi yang ada di sekitar kita. Kita ini seringkali itu main blaming game. Seringkali menyalahkan orang lain gara-gara si itu, gara-gara si ini, gara-gara si anak, gara-gara situasi, gara-gara keadaan.
Saya kasih tahu bahwa yang namanya kegagalan kalau kita nggak belajar untuk moving forward, maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu hidup di masa lalu. If you can not moving forward, you allowing the past to dictate your future. Saya kasih tahu bahwa kalau kita nggak pernah mau moving forward, kita nggak mau jalan maju, kita nggak mau bergerak maju, kita nggak mau move on, berarti kita mengizinkan masa lalu itu mengatur masa depan kita. Kasih tahu kanan kirinya, move on dong, kasih tahu, move on dong. Move on dong. Banyak yang nggak move on nih kayaknya nih ya. Ya saya nggak tahu, saya tahu mungkin ada beberapa yang habis ikut Marriage Getaway masih teringat-ingat mungkin dengan ikannya, bukan ya, dengan firmannya gitu ya, dan sebagainya. Kayaknya ini masih belum bisa move on, masih posting-posting foto. Saya juga kemarin masih posting-posting gitu ya. Karena memang susah untuk move on sebenarnya. Tapi saya kasih tahu, Paulus ngomong dalam Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14 ngomong seperti ini dalam bahasa Inggrisnya. Brother and sister, I do not consider myself yet to have taken hold on it. But one thing I do, dikatakan, satu hal yang aku lakukan, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, dikatakan. Lupakan apa yang di belakang dan fokus kepada yang di depan, dikatakan. I press on toward the goals to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Dikatakan dia fokus kepada panggilan surgawi yang disediakan Tuhan di depan. Nah saya kasih tahu bahwa kita nggak akan pernah bisa dapetin ngelihat yang di depan kalau kita selalu fokus sama yang di belakang. Kita nggak bisa dapetin sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan buat kita di depan kalau kita fokus sama kegagalan kita terus-menerus. Anda dan saya diciptakan sebagai pemenang, punya DNA pemenang. Amin. Bagaimana saya bisa kasih tahu Anda punya DNA pemenang? Menurut. Ini benar-benar hasil penelitian bahwa saya bicara mengenai semua udah dewasa nggak apa-apa ya kan. Jadi kalau Anda lihat bahwa ketika sel sperma menuju sel telur, itu Anda tahu ada sekitar 200 juta yang berusaha berenang menuju kepada sel telur. Anda tahu dari 200 juta sel sperma itu ada yang nyasar, ada yang ngopi-ngopi dia nggak jalan, berhenti di situ nggak aktif gitu ya. Ada yang juga akhirnya mati dibunuh sama sel darah putih karena mungkin ketahanan tubuh istrinya kuat gitu bisa. Tapi yang berhasil berada pada dinding sel telur wanita, saya kasih tahu itu cuma ada 200. Dari 200 itu, satu yang berhasil menembus dan terjadi pembuahan, jadilah kita. Bukankah Anda dan saya dari awal Tuhan ciptakan sebagai pemenang? Karena itu jangan hidup seperti orang yang gagal terus, gak mau move on. Amin. Kasih tahu kanan kiri, jangan gagal move on, kasih tahu. Ya. Amin. Nah saya mau kasih tahu cerita ada di tahun 1954 ada yang namanya John Landy. John Landy ini pelari. Dia ikut perlombaan namanya Miracle Miles yang ada di Vancouver. John Landy ini orang yang sudah berlari, cuman ada 2 orang yang mendekati garis finish. John Landy dengan namanya satu lagi namanya Robert Bannister kalau nggak salah. Si Robert Bannister ini ada di belakangnya dia. Nah ketika, Roger Bannister ini ada di belakangnya dia. Nah ketika waktu berlari itu, dalam sekian detik ketika dia menoleh ke belakang, kemudian tiba-tiba si Roger Bannister itu sudah lari melesat ke depan. Dan yang menang adalah Roger Bannister. Bedanya adalah 1 detik sekian. Nah saya kasih tahu bahwa, ini ngasih tahu kita bahwa, ketika kita hidup di masa lalu, kita senang dengan kegagalan kita. Anda tahu bahwa kita sudah ketinggalan hal yang besar yang Tuhan siapkan buat kita di depan sana. Karena itu, jangan gagal move on. Amin. Saya mau kasih tahu ada satu perkataan yang baik dikatakan, if you focus too much on your past, you risk losing sight of your future.
Ketika kita terus fokus dengan masa lalu kita, maka kita akan kehilangan yang namanya masa depan kita. Yang ketiga adalah learn your mistake by facing the consequence. Konsekuensinya, kayak kalau kita lihat bersama-sama, Yosua ini adalah orang yang benar-benar melakukan konsekuensinya. Dia gagal, dan dia salah mengikat perjanjian dengan orang Gibeon, tapi dia menepati apa yang perjanjian tersebut. Kalau kita lihat sendiri dalam Yosua 10 ayat 6 sampai dengan ayat 8, kayak tadi kita udah baca bersama-sama. Jadi kalau kita lihat di situ, mereka datang, orang Gibeon datang, kasih tahu Yosua, Yos, kita dalam kondisi gini mau diserang sama 5 raja orang Amori, tolong bantu kami. Karena sudah mengikat perjanjian, Yosua adalah seorang pemimpin yang luar biasa, dia menepati. Dia menghadapi konsekuensi, kalau diserang, mau nggak mau dia harus turun. Dan bukan cuma turun, dikatakan apa ayat yang ke-7, lalu Yosua dan seluruh tentaranya termasuk pasukan-pasukan yang terbaik, di situ dikatakan. Pasukan yang terbaik. Dia nggak datang dengan pasukan yang istilahnya yang habis digebukin, yang dalam keadaan luka dan sebagainya, tapi dia datang dengan pasukan yang terbaik. Sehingga ayat yang ke-8, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, kemenangan sudah kuberikan kepadamu. Oleh sebab itu tidak seorang pun dapat bertahan melawanmu. Ketika kita belajar dari kesalahan kita, menghadapi konsekuensi yang harus kita terima, berarti kita bertanggung jawab. Dan Tuhan senang kepada orang yang bertanggung jawab. Bahkan ketika Yosua mempersiapkan pasukan, dia berangkat, Tuhan ngomong sama dia. Bukankah luar biasa? Ketika Yosua bertanggung jawab menghadapi konsekuensinya, yang luar biasa adalah Tuhan bekerja dengan ajaib. Tuhan menyertai dia. Jadi saya rasa kalau Anda menghadapi kegagalan, jangan nyalakan kiri kanan, jangan nyalakan keadaan. Hadapi konsekuensinya. Belajar jadi orang bertanggung jawab. Karena setiap keputusan yang kita buat ada harga yang harus dibayar. Nah, saya kasih tahu bahwa beberapa waktu yang lalu saya waktu pas ada wedding di Bali, saya datang dan kemudian saya sama istri itu kita paling suka bigul biasanya. Kita mencoba begitu banyak babi guling di mana-mana gitu ya. Dan sangat kenal sekali Fani tentang babi guling. Jadi coba kemana-mana dan karena kita makan tiap hari dan sebagainya, cari makan, tiba-tiba kolesterol saya naik, mulai sakit tuh kepala. Saya mulai konsekuensinya kebanyakan babi guling, kolesterol. Betul? Nah, karena itu konsekuensinya. Jadi mau nggak mau saya harus olahraga, mau nggak mau saya harus puasa, nggak makan yang daging-daging gitu ya. Ada harga yang harus dibayar setiap keputusan yang kita ambil. Nah, tapi yang saya mau kasih tahu bahwa ada 2 hal yang kita perlu ketahui tentang yang namanya konsekuensi ini. Yang pertama adalah kita tidak bisa pilih konsekuensi yang akan diterima. Makanya Stephen Covey bilang seperti ini, we are free to choose our actions, but we are not free to choose the consequences of those actions. Kita nggak bisa pilih. Tadi makan bigul kebanyakan, kolesterol naik. Terus kita bisa bilang, jangan kolesterol deh, ini aja, yang gulanya yang naik. Enggak bisa. Jangan kolesterol deh, yang naik apanya? Biar saya ini aja, batuk-batuk aja gitu. Enggak bisa. Selalu ada konsekuensi dan kita nggak bisa pilih. Yang kedua adalah, kita bukan hanya dapat konsekuensinya, tapi yang terima konsekuensi atas keputusan kita adalah orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita. Istri, anak-anak kita. Jadi saya mau kasih tahu bahwa setiap kita menghadapi konsekuensi kegagalan yang ada dalam kehidupan kita, harus ngerti bahwa kita memberikan pengaruh kepada orang-orang sekitar kita. Kalau saya sakit kolesterol, yang efek siapa? Istri dan anak-anak saya. Kita perlu tahu itu. Every decision that you make has a consequences. Make sure you are prepared to live with the result of your actions. Pastikan Anda siap untuk hidup dengan segala sesuatunya, menjadi tanggung jawab atau dibalik daripada konsekuensi itu. Amen? Itu baru poin saya yang pertama.
Poin saya yang kedua adalah bukan cuma kita learn from your mistake, bukan kita belajar dari kesalahan kita, tapi yang kedua adalah kita perlu belajar let go of your fear. Artinya perlu belajar untuk melepaskan rasa takut kita. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di dalam kitab Yosua 7 ayat 1 sampai 5 itu cerita bagaimana Yosua mengalami kekalahan karena meremehkan kota Ai yang kecil. Tapi kita lihat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-9, bagaimana dia berdoa. Yosua mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. Dia menangis dengan luar biasa sampai benar-benar dia semuanya dia keluarkan. Ingusnya lah, air matanya lah, semua dia keluarkan. Dan bahkan dia ngomong sepertinya ayat 7, oh Tuhan Allah, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadi untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apa yang kau katakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya. Apabila hal itu terdengar oleh orang-orang Kanaan, seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengebung kami dan melenyapkan nama kami dan dari bumi ini. Dan apakah yang kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar ini? Dia benar-benar nangis, dia benar-benar takut, dia benar-benar bingung. Karena kekalahannya lawan kota Ai. Itu benar-benar memukul mereka dengan luar biasa. Seperti mereka lost. Saat itu Yosua dan seluruh bangsa Israel yang penuh ketakutan dan kebingungan. Tapi ketika Tuhan bicara menyampaikan sesuatu bahwa ada orang yang melanggar kekudusannya Tuhan dengan mengambil barang yang dikhususkan yaitu akan. Di situ Tuhan bekerja. Dan saya kasih tahu bahwa yang namanya let go of your fear, melepaskan namanya ketakutan kita, berarti ada hal yang perlu kita bereskan dalam kehidupan kita. Kita mau ada keberanian melangkah, kita mau ada progres kemajuan dalam pekerjaan, keluarga, bisnis, dalam hubungan kita. Kita mau mendapatkan kemenangan, kita mau doa-doa kita dijawab, keluarga kita dipulihkan. Kita mau kuasa Tuhan dinyatakan, kita mau dapat promosi. Maka saya rasa ada yang perlu kita bereskan. Yosua, dia berdoa dengan segala pergumulannya, dengan segala apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ketika Tuhan ngomong satu hal, ada orang, Tuhan sampaikan kepada Yosua, ada orang yang mengambil barang yang dikhususkan untukku. Kemudian akhirnya Yosua sampai kepada bangsa Israel, kemudian dia menunjuk dan Tuhan menunjukkan ada satu suku, kemudian dari suku Yehuda ada satu suku lagi, sampai akhirnya satu keluarga yaitu Akan dan keluarganya. Artinya ada hal-hal yang perlu dibereskan. Apa saja yang perlu dibereskan? Bisa saja mungkin habit atau kebiasaan kita, itu yang membuat kita gagal. Bisa saja kita perlu mengampuni. Bisa saja kita perlu sistem yang baik dalam perusahaan atau hierarki yang jelas dalam keluarga sehingga tidak terlalu banyak konflik. Bisa saja kita perlu belajar lagi. Bisa saja kita harus punya visi misi yang jelas dalam kehidupan kita. Nah, karena itu kita perlu cari tahu. Kalau kita nggak tahu, tanya sama Tuhan. Seperti Yosua, dia nggak tahu apa yang terjadi. Tapi waktu dia berdoa, Tuhan ngomong sama dia. Karena kita perlu datang sama Tuhan. Nah, saya kasih tahu bahwa setelah itu Yosua tidak pernah izinkan hidupnya dilabel dengan yang namanya kegagalan. Kita lihat Yosua 8 ayat 3 dia bilang seperti ini. Lalu bersiaplah Yosua berserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruh pergi pada waktu malam. Mulai hari itu dia nggak pernah nganggap remeh lagi. Dia nggak kirim 2-3 ribu lagi. Ke hari ini 30.000. Kenapa? Karena dia tahu ada yang perlu dia bereskan. Ketika dia sudah bereskan, dia mulai punya keberanian ketika Tuhan suruh dia untuk pergi lagi berperang menghadapi kota Ai. Jadi saya kasih tahu bahwa jangan sampai kegagalan yang kita alami itu membuat kita takut untuk maju. Kalau ada yang kita perlu bereskan, bereskan. Ada yang perlu kita selesaikan, selesaikan. Saya kasih tahu bahwa neither your failure nor your success should define you. Let your identity in Christ be what truly define who you are.
Jangan izinkan kegagalan itu jadi label dalam kehidupan kita. Oh, saya orang gagal, orang yang nggak bisa berhasil lah, nggak mungkin bisa maju lah. Padahal mungkin kuncinya adalah ada yang perlu dibereskan dalam kehidupan Anda. Sehingga melakukan segala sesuatunya Anda nggak takut. Nggak takut memulai lagi. Nggak takut maju. Nggak takut bergerak. Jangan izinkan namanya kegagalan atau keberhasilan itu membentuk siapa kita. Harusnya identitas kita dalam Tuhan yang harusnya membentuk, menunjukkan siapa kita. Amin. Amsal 24 ayat 16 ngomong seperti ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Siapa orang benar di sini? Firman Tuhan kata bahwa kita adalah orang benar. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Karena itu ketika 7 kali jatuh, namun dia bangun kembali. Berarti dia bangun berapa kali tuh? Salah, bangunnya 8 kali. Kan 7 kali jatuh. Dia bangun, ya toh. Jadi, ya, saya mau cerita ada yang namanya, ya toh. Bingung kan? It's okay, nggak apa-apa. Tangkap saja kebingungan itu. Ada seorang yang namanya Mauro Prosperi. Mauro Prosperi ini adalah seorang Italian, pelari Itali, atlet yang dia ikutin namanya Marathon des Sables. Marathon ini benar-benar ekstrim. Anda tahu jauhnya berapa? 250 km. Bukan cuma 250 km, kita barusan ada maraton nih dari Maybank gitu ya. Ini 250 km, tapi bukan maraton biasa. Maratonnya di padang gurun. Di gurun Sahara. Ngeri ya. Boleh tampilin petanya, coba lihat. Ini maratonnya. Nih, Mauro ini dia tuh harus dari start di sana, stage 1 18 miles, kemudian di sini 25 miles, 22, 25, dan dia sampai kepada waktu mau menuju stage yang keempat, dia tuh kena badai. Badai pasir, matanya kena, dia sampai menghirup partikel pasir itu dari paru-parunya. Dan kemudian dengan badai yang ada, dia akhirnya berhenti. Stop di situ. Dan dia sepertinya pas dia udah stop, kemudian dia mencoba lari lagi, dia lihat bingung. Tanda-tandanya semuanya hilang. Karena ada badai yang begitu besar. Si Mauro ini akhirnya bingung, tapi dia tetap jalan. Tetap berusaha untuk lari. Dan next lagi gambarnya nih. Dia lari ternyata itu yang paling ujung tadi tuh, titiknya dia. Dia berbalik ke arah yang salah. Dia mundur ke bawah, Anda bisa bayangin. Dengan kehilangan, udah rasa haus, udah mau mati rasanya. Sampai akhirnya dia dapat yang namanya rumah tua. Rumah yang memang ada di padang gurun situ, boleh? Nah ini rumah ini. Nah rumah ini dia akhirnya berhenti di situ. Dia airnya habis, udah gak bisa minum, bibirnya udah pecah-pecah. Dia minum air seninya. Anda tahu kalau minum air seni atau air kencing itu jadi racun buat tubuh. Karena yang dikeluarkan itu adalah dia buang racun. Kemudian dia minum supaya bertahan hidup. Dan gak cuma itu, gak bisa menghadapi rasa hausnya lagi. Dia akhirnya berusaha manjat ke atas atapnya ini. Karena dia dengar ada suara kelelawar. Dia tangkap beberapa kelelawar, dia potong kepala, dia minum darahnya. Untuk supaya bisa bertahan hidup. Sampai dia makan itu kelelawar itu. Supaya bisa tahan hidup. Dan bukan cuma itu, sampai akhirnya dia sudah hopeless. Dan dia mencoba untuk bunuh diri daripada dia mati dalam kekeringan secara perlahan-lahan. Tapi miraculously besokannya dia ternyata belum mati. Dan kemudian dia jalan lagi. Cukup lama dia berjalan sampai akhirnya dia ketemu ada sedikit air. Dan kemudian di situ dia mulai minum. Pas minum yang pertama dia muntah. Karena udah lama gak kena air. Dia minum sedikit, minum lagi. Akhirnya dia bisa pulih. Dan kemudian dia punya tenaga, dia jalan ketemu kumpulan jejak kaki kambing. Nah di situ dia akhirnya ketemu ada seorang anak kecil yang lihat dia langsung lapor kepada
suku di situ, akhirnya dia diselamatkan. Dia ini terjadi tahun 1994. Anda bisa bayangin, dengan kondisi dia harus cukup untuk pemulihan, berbulan-bulan dia harus diinfus, kemudian dia harus terapi dan sebagainya. Anda tahu bahwa ini nggak membuat dia menyerah. Tahun 1998 dia ikut lagi. Ini orang yang nggak pernah menyerah, yang nggak takut. Dia udah hampir di ujung hidupnya. Tapi dia nggak menyerah, dia kembali lagi berlari. Bahkan bukan cuma itu, dia pergi lagi berlari ke daerah yang ekstrim lagi, daerah yang di Antartika untuk ikut maraton. Dan satu hal bahwa kalau kita lihat bersama bahwa dia berusaha bangkit dari kegagalan, melupakan apa yang menjadi ketakutannya, dan dia maju, sehingga dia berhasil. Dan salah satu orang yang dapat penghargaan. Dan juga dia mengajari banyak orang tentang namanya resilience, bagaimana hidup dengan ketahanan yang ada. Saya percaya bahwa kalau kita ngerti ini, kalau kita lihat kalau ada orang yang bisa kayak gitu, dia bangkit dari kegagalannya yang ada, dan dia gak menyerah, bahkan dia jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, saya rasa yang kedua kita harus ngerti, kita harus tahu bahwa jangan sampai kita hidup dalam ketakutan. Lepaskan ketakutan kita, belajar untuk maju. Yang terakhir adalah saya mau tutup dengan yang ketiga, look for opportunity. Jadi kegagalan tuh membuat kita harusnya tidak berhenti sampai di situ. Tapi kita belajar untuk lihat ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan buat kita. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Bukan juga awal dari kehancuran. Tetapi hendaknya kegagalan itu merupakan kesempatan kita untuk belajar, untuk bertumbuh lebih baik lagi. Bahkan Roma 5 ayat 3-5 ngomong seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan yang namanya ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan namanya tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan namanya pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus mengajari kita untuk bermegah dalam kesengsaraan kita. Artinya apa? Karena dalam kesengsaraan kita ada namanya ketekunan. Ada namanya ketekunan. Dan ketekunan itu membuat kita menjadi orang yang tahan uji, resilience. Jadi ada kesempatan yang berbeda. Membuat kita semakin bertumbuh. Bahkan bukan cuma itu, tapi tahan uji itu menimbulkan namanya pengharapan. Jadi kita punya pengharapan. Dan di tengah-tengah pengharapan kita bisa merasakan namanya kasih Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita. Jadi karena itu kita selalu lihat, ketika kita dalam kegagalan, belajar. Tuh lihat, apa sih kesempatan, opportunity yang Tuhan mau kita dapetin. Yang mau kita pelajari, yang Tuhan mau kita bertumbuh, kita harus cari tahu. Kalau kita ngerti itu, kita akan lihat kegagalan itu bukan cuma sekedar setback yang menahan kita untuk maju, tapi justru membuat kita untuk terus bertumbuh. Dan semakin hari kita bisa bertumbuh, semakin hari kita dipersiapkan, semakin hari kita bisa melihat, ternyata ini rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau tutup dengan satu cerita yang namanya James Dyson. Anda pernah tahu James Dyson ini? Mungkin para ibu-ibu tahu yang namanya Dyson vacuum cleaner yang tidak pakai bag. Para ibu-ibu tahu ya? Nah, si James Dyson ini adalah orang yang mengalami begitu banyak kegagalan dalam kehidupannya. 15 tahun dia mencoba untuk bikin namanya vacuum cleaner yang nggak pakai namanya bag. Gak pakai namanya tas kecil, kantung yang untuk filter. Dia mencoba ada sekitar 5.126 kali selama 15 tahun. Dia coba gagal, coba gagal, coba gagal, coba gagal. Sehingga dia ngomong seperti ini, enjoy failure and learn from it. You can never be learned from success.
Dia bilang untuk kita belajar enjoy failure. Bukan berarti kita stuck di situ nggak ngapa-ngapain. Tapi kita belajar sesuatu dari kegagalan kita. Sehingga makanya dia bisa bikin 5.126 prototype. Sampai yang ke-26, 27 berhasil. Sehingga vacuum cleaner-nya menjadi vacuum cleaner yang punya nilai yang tinggi sekali. Anda tahu bahwa di dalam nilai Forbes dia kekayaannya berapa? Perusahaannya itu 13,4 miliar US dollar. Dan dia adalah salah satu orang kelima terkaya di United Kingdom. Dia bisa begitu karena 15 tahun dengan kegagalan 5.126. Saya mau kasih tahu bahwa failures are not the end, but the beginning of new opportunity. Amin. Kegagalan itu bukan berarti akhir dari segala-galanya, tapi ya permulaan kesempatan yang baru buat kita. Amin. Mari kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya nggak tahu season Anda apa hari ini. Mungkin ada hal-hal yang mungkin Anda mengalami kegagalan dalam pekerjaan Anda, dalam relationship Anda, hubungan Anda dengan suami, dengan istri, dengan anak Anda. Tapi saya kasih tahu bahwa saya mau kasih tahu Anda untuk belajar dari kegagalan Anda. Jangan ulangi. Belajar untuk juga moving forward. Yang artinya jangan hidup dengan kegagalan itu. Jangan berpikir bahwa saya nggak bisa maju, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi juga jangan pernah berpikir bahwa yang namanya kegagalan itu tidak ada konsekuensinya. Belajar bertanggung jawab dengan konsekuensi yang ada. Seperti Yosua, dia bertanggung jawab. Ketika dia bertanggung jawab, Tuhan menyertai dia. Dan juga kegagalan harusnya tidak membuat kita takut untuk mencoba lagi, untuk mengusahakan lagi. Dan kegagalan juga harusnya merupakan kunci untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini saya rindu Anda di hadapan Tuhan untuk ngomong sama Tuhan. Secara pribadi, Tuhan, saya mau diubahkan. Saya mau belajar dari segala kegagalan yang saya alami. Supaya hidup saya nggak pernah sama. Supaya hidup saya bisa melihat bagaimana tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Supaya semakin saya bertumbuh mengenal Engkau, supaya saya bertumbuh mengasihi Engkau lebih lagi. Kalau Anda yang mau berkata, saya mau belajar dari namanya kegagalan, boleh angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa buat jemaat-Mu yang mengangkat kedua tangan mereka di hadapan Tuhan. Biar hari ini mereka belajar Tuhan. Tengah-tengah situasi yang ada, tengah-tengah kegagalan yang ada. Mereka juga belajar untuk dari kesalahan mereka. Mereka tidak hidup dalam ketakutan untuk gagal. Tapi mereka belajar untuk melihat kesempatan-kesempatan untuk membuat mereka bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Ya, biar jemaat-Mu terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor, apapun yang dikerjakan berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan syukur pada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Happy Sunday Church.